Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Jerdiali Nega Oktaviani Sinaga, dan kedua rekan saya, Rahmat Ensyari Ritonga dan Zul Afrizal. Di sini kami akan memperlihatkan video tutorial cara mendownload sekuen pada laman Jinbeng dan mengedit sekuen, serta mengidentifikasi, menganalisis jarak genetik, dan menganalisis jarak filogenetiknya menggunakan software Mega 6. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengetik Jinbeng NCBI di Google. Lalu kita klik, lalu kita tunggu sebentar hingga muncul tampilan seperti pada video. Nah, di sini kita akan mengetik nama spesies yang akan kita cari. Di sini kami mencari spesies kerapu, yaitu spesies Epinephalus fuscoguttatus. Kita ketik Epinephalus fuscoguttatus. Lalu kemudian jangan lupa kodenya yaitu CO1 karena kita di sini akan mendownload yang jenis CO1. Setelah itu kita klik search, lalu kita tunggu beberapa saat hingga muncul seperti ini. Lalu kita klik satu item yang akan kita download. Di sini kita klik salah satu. Kemudian akan tampil seperti ini. Lalu di sini kita akan mendownload sekuen ini, lalu kita klik yang send to, lalu kita pilih file, lalu kemudian kita download dalam format FASTA. Kemudian kita create file, lalu kita tunggu hingga sequence-nya terdownload. Lalu sudah terdownload, kita lakukan hal yang sama sebanyak 8 individu dari 4 spesies yang berbeda-beda. Di sini kami menggunakan 4 spesies dan terdapat 8 individu seperti pada video. Kemudian setelah itu kita masuk ke software Mega 6, di mana di software ini nanti kita akan melakukan analisis pada data sequence yang telah kita download. Lalu hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita klik align, lalu kita pilih yang edit or build alignment, lalu kemudian kita create new file, kita pilih yang DNA karena kita akan mensequencing DNA, lalu akan muncul seperti tampilan pada video. Di sini kita pilih menu edit, kemudian kita insert sequence, kita pilih filenya yang sudah kita download terlebih dahulu tadi yang ada 4 spesies dan 8 individu. Kita blok ke 8 individu ini karena akan kita gunakan semuanya. Ingat ya teman-teman, dalam bentuk formatnya FASTA. Lalu kemudian kita open. Beginilah tampilannya dari ke-8 individu tadi. Ini adalah sequence DNA-nya dari ke-8 individu. Sequence DNA ini perlu kita sejajarkan karena dia belum sejajar, yaitu dengan cara kita klik di salah satu, lalu kita blok, kemudian kita pilih yang align DNA, lalu kemudian kita pilih ClustalW, kemudian kita oke-kan. Maka kita tunggu sebentar, maka nanti hasilnya akan seperti pada video. Ini merupakan sequence DNA yang sudah sejajar ya teman-teman. Dapat dilihat pada video dia sudah sejajar. Lalu kemudian DNA yang sudah sejajar kita simpan dalam format MAS. Kita simpan, kita beri nama DNA sejajar. Lalu kita save. Kita save di file sejajar.
Kemudian kita simpan lagi filenya dalam bentuk FASTA. Kita lakukan hal yang sama seperti kita tadi menyimpan filenya dalam bentuk MAS. Hanya formatnya saja yang berubah dalam bentuk FASTA. Tetap kita simpan di file sejajar. Nah, kemudian kita akan melakukan blast. Di sini kita hapus dulu salah satu namanya. Kita ganti namanya karena kita akan mengidentifikasi seakan-akan kita tidak tahu itu jenis apa. Kita ganti namanya. Lalu kita klik. Kemudian kita klik blast. Kita pilih yang blast. Kita tunggu beberapa saat. Namun ternyata masih error ya teman-teman seperti pada video. Namun anggaplah kita sudah melakukan identifikasi blast. Lalu kemudian kita akan menganalisis, kita masuk ke data, open file. Lalu kita pilih file yang akan kita gunakan, yaitu file dari DNA sejajar tadi tetapi dalam bentuk MAS. Kita open. Lalu kita analyze. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kemudian kita masuk ke bagian data lagi, tetapi di sini kita pilih select taxa and group. Lalu individu tadi kita bagi menjadi 4 grup, di mana setiap grup berisi 2 individu. Nah, kita buat grup yang pertama itu adalah Polypecadion. Kemudian kita buat new group, kita buat di situ grup kedua adalah Fuscoguttatus. Kita buat grup yang ketiga yaitu Leopardus. Kemudian grup keempat Choioides. Nah, akan tampak seperti pada video, sudah ada 4 grup di mana setiap grup berisi 2 individu. Lalu kemudian kita close jika sudah selesai, jika sudah terbagi kita close. Kemudian kita pilih distance, compute within group. Lalu kita pilih yes. Di sini kita akan menganalisis menggunakan bootstrap method dengan 100 kali pengulangan. Kita compute, lalu kita tunggu, maka hasilnya akan seperti pada video. Ini merupakan jarak genetik dari antara grup, dari keempat grup. Ini bisa kita simpan ya teman-teman filenya. Lalu kemudian kita pilih distance, kita compute between group, kita pilih yes. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi 100 kali menggunakan bootstrap method. Kita tunggu, lalu bisa kita lihat ini merupakan jarak genetik dari keempat grup dan ke 8 spesies tadi. Ini juga bisa disimpan ya teman-teman filenya. Kemudian kita akan menganalisis filogenetiknya. Sebelum itu kita masuk ke models. Di sini kita akan mencari base DNA menurut software. Kita pilih yes, kita tunggu, kita compute menggunakan metode Neighbor-Chow ini. Lalu kita tunggu beberapa saat hingga 100%. Nah, setelah 100% akan muncul tampilan seperti ini, dan model yang terbaik menurut software adalah HKY+1. Nah, kemudian akan kita lihat filogenetiknya. Di sini kita pilih yang construct text yang pertama, kita pilih yes. Lalu kita compute. Sini kita compute. Kita tunggu beberapa saat hingga muncul pohon filogenetiknya. Ini merupakan pohon filogenetik berdasarkan model yang disarankan oleh si software tadi. Lalu ini dapat kita simpan, kita beri nama pohon filogeny 1.
kita simpan. Lalu kemudian kita konstruk lagi menggunakan metode neighbor joining. Kita pilih yes. Di sini kita menggunakan neighbor joining ya teman-teman. Lalu kita compute. Kita tunggu sebentar hingga muncul pohon filogenetiknya. Ini merupakan menggunakan metode neighbor joining. Kita simpan juga. Kita beri nama filenya pohon filogeny 2. Lalu kita save. Baiklah teman-teman, cukup sekian video tutorial dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.